Informasi lainnya, pemirsa, polisi melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan maut bus pariwisata di Tol Pemalang KM 312B arah ke exit Tol Gandulan Minggu siang. Akibat peristiwa ini 4 orang tewas dan 10 korban masih dirawat di rumah sakit. Pasca kecelakaan maut bus pariwisata di Tol Pemalang KM 312B, tim gabungan dari Satlantas Polres Pemalang, Ditlantas Polda Jawa Tengah, dan Korlantas Polri langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Aparat kepolisian melakukan Traffic Accident Analysis atau TAA untuk mengetahui kronologi peristiwa, mulai dari awal bus mengalami gangguan hingga berhenti. Polisi juga menggunakan 3D scanner dan drone untuk memindai sejumlah titik lokasi kecelakaan. Belum, nanti data ini yang kita dapat akan diolah oleh tim TAA, Traffic Accident Analysis, akan mendapatkan nanti penyebab terjadinya kecelakaan dari faktor manusia, kendaraan, jalan, dan yang lainnya akan kita cek nantinya. Ya, masih butuh beberapa hari untuk mendapatkan hasilnya. Minggu siang, kecelakaan tunggal bus karyawan terjadi di jalur keluar Tol Gandulan, Pemalang, Jawa Tengah. 4 orang tewas, sementara 10 orang korban masih dirawat di 2 rumah sakit. Hingga saat ini, polisi belum menentukan tersangka akibat kecelakaan ini. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Untuk membahas lebih lanjut terkait olah TKP, kita sudah terhubung dengan Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Arief Wiranto. Selamat malam, Pak Arief. Selamat malam, Mbak Diandra. Baik, Pak Arief, bagaimana hasil olah TKP yang telah dilakukan siang tadi? Baik, dapat kami jelaskan, hari ini kami bersama Korlantas Polri dan Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah melaksanakan olah TKP dengan menggunakan bantuan TAA atau Traffic Accident Analysis. Tentunya ini tujuan kami adalah untuk melakukan penyelidikan secara saintifik dengan bantuan teknologi. Dalam hal ini yaitu untuk mendapatkan gambaran secara lengkap atau reka ulang kejadian kendaraan mulai dari mengalami gangguan, kemudian titik pertama crash sampai dengan terguling ke bahu jalan, sehingga tentunya ini kami harapkan bisa menjadi bantuan bagi penyidik untuk bisa menentukan penyebab dari kecelakaan tersebut. Untuk penyebab kecelakaan sendiri saat ini sudah diketahui atau dugaan sementara apa, Pak? Masih kami lakukan pendalaman, Mbak. Jadi tentunya untuk penyebab apakah itu murni dari pengemudi atau adanya faktor dari kendaraan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, ini masih kami dalami. Kami tentunya berusaha untuk semaksimal mungkin agar penyebab terjadinya kecelakaan bisa kami ketahui dan melakukan tindak lanjut dalam penanganan kasus ini. Baik, untuk korban yang mengalami luka sendiri saat ini kondisinya seperti apa, Pak Arief? Baik, dapat kami jelaskan sampai dengan saat ini untuk korban yang masih dirawat di rumah sakit ada 10 orang. Dirawat di 2 rumah sakit yang berbeda di Kabupaten Pemalang. Untuk 1 korban luka berat saat ini kondisinya masih dalam penanganan intensif di ICU. Kemudian untuk yang lain, untuk luka ringan dan perawatan terpantau sudah membaik, dan kami selalu memantau kondisi para korban untuk memastikan bahwa pihak medis memberikan penanganan yang terbaik pada para korban. Baik, sejauh ini sudah ada berapa saksi, Pak Arief, yang diperiksa? Baik, untuk saksi yang kami periksa atau kami mintain keterangan sampai dengan saat ini masih beberapa, yaitu para saksi yang selamat yang mengetahui kejadian. Kemudian selanjutnya kami akan memintai keterangan dari kru bus tersebut yang kami ketahui juga selamat, dan tetapi untuk supir sendiri sampai dengan saat ini masih dilakukan perawatan, dan tentunya kami dari pihak penyidik akan memintai keterangan ketika supir sudah benar-benar dinyatakan oleh medis untuk siap, sehat, dan sadar untuk kami mintain keterangan. Baik, terima kasih Pak Arief sudah bergabung dengan iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu, Pak Arief. Terima kasih, Mbak Trianta. Pemirsa, suasana duka menyelimuti proses pengantaran jenazah menuju pemakaman. Korban meninggal kecelakaan bus wisata dimakamkan di TPU Bendan Ngisor, diiringi duka dari keluarga dan tetangga mendiang.
Di antar doa dan duka, Endah Ciptaningrum 51 tahun dimakamkan di Jalan Keranji, Bendan, Ngisor, Semarang. Endah menjadi satu dari 4 korban kecelakaan maut bus wisata Kandang Kinasi yang terjadi di Jalan Tol Pemalang, Brebes. Disaksikan suami, kedua anak kerabat, jenazah korban dimasukkan ke liang lahat. Suami korban mengaku tidak ada firasat apapun sebelum korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan tunggal bus karyawan terjadi di jalur keluar tol Gandulan, Pemalang, Jawa Tengah. 4 orang tewas, sementara 10 orang korban masih dirawat di 2 rumah sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah bus wisata yang mengangkut rombongan warga asal Semarang yang akan berwisata ke Guci, Tegal mengalami kecelakaan di Jalan Tol Pemalang KM 313 jalur B Sabtu siang. Akibat kecelakaan tersebut, 4 orang meninggal dunia dan 19 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Nublek, mohon bantuan nih. Aku nggak tega ya. Ya Allah. Pas ngarep pulau pas ya. Sebuah bus wisata yang mengangkut rombongan warga asal Semarang terguling saat akan keluar di eksit tol Pemalang kilometer 313 jalur B Sabtu siang. Kecelakaan terjadi diduga saat bus kehilangan kendali hingga terbalik dan keluar lajur tol. Akibat peristiwa ini, 4 penumpang meninggal dunia, sementara belasan penumpang lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal dan luka langsung dievakuasi ke 2 rumah sakit di wilayah Pemalang. Kami dari TKP evakuasi yang masuk IGD itu 9 ya, untuk penanganan dulu. Untuk identitas kan belum tahu, tapi untuk yang meninggal 3 di rumah sakit ini totalnya 12 di sini, 12 di sini. Masuk kami dihubungi jam setengah 10 ya, setengah 10-an. Korban luka masih dalam penanganan tim medis, sementara polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan, termasuk memeriksa kelayakan kendaraan dan kondisi pengemudi. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Sukarno, iNews melaporkan. Untuk informasi terkini kita bergabung dengan Suryono Sukarno di Rumah Sakit Umum Siaga Medika Pemalang. Selamat malam Suryono, ada berapa korban yang masih dirawat di sana saat ini? Baik, selamat malam Diandra. Bisa saya laporkan, saya berada di Rumah Sakit Siaga Medika di Pemalang. Di rumah sakit ini masih ada 6 pasien yang dirawat, 2 diantaranya di ICU, sementara 4 dirawat di ruang perawatan biasa. Yang 4 yang lain masih dirawat di Rumah Sakit Al-Ikhlas Pemalang. Dan yang di Al-Ikhlas ini masih 1 dirawat di ICU. Ada kemungkinan untuk dirujuk, namun sampai malam ini belum mendapatkan rujukan ke Karyadi Semarang. Untuk yang di RSI Siaga Medika ini, kedua yang ada di ICU kondisinya juga sudah sadar, namun tidak ada upaya untuk rujukan. Kondisi semua pasien mulai membaik, namun kemudian masih perlu diadakan pemantauan lebih lanjut oleh tim medis maupun dokter yang berada di sini. Dari 6 ini, sebelumnya ada 13 yang berada di Rumah Sakit Siaga Medika, 3 meninggal, kemudian 10 sempat dirawat, dan 4 bisa berawat jalan, kemudian jenazah juga sudah dipulangkan. Jenazah yang 1 lagi di Rumah Sakit Prima Medika, sehingga 4 jenazah itu sudah dipulangkan ke keluarga masing-masing, namun yang 6 masih dirawat di rumah sakit ini dengan kondisi sekarang sudah mulai membaik. Demikian Mbak Diandra. Baik, sementara itu untuk mayoritas pasien atau korban ini kondisinya seperti apa? Ya, kalau melihat dari gambaran di perawatan, mereka luka-lukanya di sebagian tubuh bagian atas, namun ada juga yang kaki. Untuk yang luka di ICU ini kondisinya memang mengalami fraktur atau patah tulang. Kemudian sopir berada di rumah sakit ini, sopir Joko Lupito ini berada di rumah sakit ini, namun belum bisa untuk dimintai keterangan karena kondisinya juga lumayan parah. Dan sampai saat ini juga masih dalam pemantauan dari tim medis rumah sakit ini. Untuk yang di perawatan biasa, sebagian luka di kepala dan luka-luka ringan, namun
di sebagian tubuh, namun tidak membahayakan. Demikian Mbak Diandra. Baik, terima kasih Suryono melaporkan langsung dari Pemalang, Jawa Tengah. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Sebuah kapal tugboat tenggelam di perairan Pulau Seliu, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung. 7 ABK berhasil dievakuasi, sementara 1 orang meninggal dunia. Akibat cuaca ekstrim, kapal tugboat kawan kita 11 yang mengangkut 8 anak buah kapal tenggelam di perairan Pulau Seliu, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung. 7 ABK berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, sedangkan 1 lainnya bernama Slamet Riyadi meninggal dunia. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis di tengah cuaca ekstrim. Kendati demikian, jenazah korban berhasil diangkat tim SAR gabungan. Tenggelamnya tugboat kawan kita 11 diduga akibat kerusakan pada lambung kapal akibat benturan karang usai dihantam ombak saat cuaca ekstrim. Melakukan evakuasi terhadap kapal TB kawan kita 10 yang mengalami kebocoran lalu tenggelam di perairan Seliu, Belitung. Salah satu ABK korban, salah satu ABK kapal TB kawan kita meninggal dunia dan jasad kami bawa ke RSUD Tanjung Pandan. Jenazah korban kini berada di RSUD Tanjung Pandan untuk proses identifikasi lebih lanjut. Sementara 7 kru lainnya menjalani pemeriksaan medis termasuk trauma healing pasca kejadian. Dari Belitung, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.